Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin miftahil babi rahmatillah madada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Kalau ada yang bisa share screen bisa di-share. Alhamdulillah ketemu lagi di dalam pertemuan yang keempat, masih dalam rangka membahas kitab Nafahat Ramadaniyah. Mudah-mudahan kita dapat nadrah dari Allah Subhanahu wa taala. Ditulis majelisnya kita kali ini sebagai salah satu amalan yang diterima di bulan suci Ramadan yang bisa menambah timbangan amal baik kita kelak di akhirat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam senantiasa selalu kita haturkan kepada baginda kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita semua, yang telah ngajarin kita semua, yang telah ngasih tahu kepada kita semua apa itu Islam, apa itu iman, apa itu keutamaan bulan suci Ramadan. Maka senikmat-nikmat umat adalah kita mempunyai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah tanpa terasa kita udah masuk bab yang ketiga ya. Khulasah fadail Ramadan. Termasuk hal-hal yang dianjurkan kita kerjain di bulan suci Ramadan. Kemarin udah kita bahas yang namanya puasa beserta fikihnya. Kalau di sini nggak ada fikih, cuman yang dimaksud hal-hal yang dianjurkan ketika kita memasuki bulan Ramadan. Yang pertama adalah asyam. Kemarin udah kita bahas panjang lebar apa itu siam ya. Kemudian tidak sempurna puasa seseorang itu kecuali dia juga puasa anggota tubuhnya juga dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala ya, jidal, perdebatan, pertikaian, karena sesungguhnya puasa itu adalah tameng. Puasa itu adalah perisai, benteng yang bisa ngelindungi kita dari perbuatan-perbuatan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Memasuki yang kedua, hal-hal yang dianjurkan kita lakukan saat bulan suci Ramadan adalah yang kedua al-qiyam. Qiyam itu adalah menghidupkan malam-malam bulan Ramadan. Arti qiyam maksudnya berdiri. Ya kalau kita dengar istilah qiyamul lail berarti berdiri pada malam hari. Maksudnya apa? Menghidupkan malam-malam dengan ibadah, gak tidur. Nah khusus bulan Ramadan itu gak cuman ada siam tapi ada qiyam ya. Berapa banyak dari hamba-hambanya Allah yang Allah ampuni dosa-dosanya karena dia menghidupkan malam-malam bulan Ramadan. Berapa banyak hamba-hamba Allah yang tadinya kedudukannya biasa aja, Allah angkat dia jadi wali min auliyaillah sebab qiyamul lail. Sebab di saat semua orang tidur dia lebih memilih ya berduaan dengan Allah Subhanahu wa taala, memakmurkan dirinya dengan ibadah. Jadi yang namanya prosesi pengangkatan wali itu di malam hari teman-teman. Gak ada Allah angkat orang jadi wali siang-siang, sore-sore, gak ada. Ada rahasia khususnya di sepertiga malam terakhir. Makanya di sini Habib Muhammad mengatakan ya, hal-hal yang dianjurkan dilakukan khususnya selama bulan Ramadan. Yang kedua adalah al-qiyam ya. Qala al-musannif rahimahullah, berkata Al-Habib Muhammad Al-Haddar ila anqal al-qiyam wa huwa sunnah wa ma'nahu an yaqumul layali Ramadan mutahajjidan bi salatin nafli wal Qur'an wa mislu dzalika hilaqul dzikr wal ilm wa man shalal isya wal fajr jamaah faqad adraka hissa kubra min qiyami Ramadan wa qiyami lailatul qadar. Qiyam atau bangun malam itu hukumnya sunnah, wa huwa sunnah. An yaqumul layali maknanya menghidupkan bulan-bulan Ramadan
mutahajjidan, itu dengan sholat tahajud, sholat malam, bisolatin nafli, dengan berbagai sholat sunnah, ya. Recording in progress. Bisa sholat istikharah, bisa sholat taubat, bisa sholat hajat, bisa sholat menguatkan hafalan yang lagi ngafalin Quran misalnya, atau sholat apapun, ya. Sholat witir, ya, yang tadinya ikut taraweh cuman 3 sekarang mau dijadiin 11, ya. Di waktu kapan? Pas qiyamul lail, sepertiga malam terakhir. Wal Quran, atau dengan ngaji Quran, yang pengen hataman banyak, bangun dia sebelum sahur, dia baca Quran. Wa mislu dalik halaqah dzikir, atau juga perkumpulan halaqah dzikir, baca dzikir, pegang tasbih, ya. Ini tolong mikrofonnya yang tidak berkepentingan, ya, agak keganggu, jadi aku harus unmute satu-satu. Halaqah dzikir, ya, kita bertasbih, bangun tetap rebahan tapi pegang tasbih, ya. Wal ilm, nah kalau di Tahrim nih kebiasaan malam itu bikin halaqah ilm, buka kitab al-adhkar, buka kitab nafahat Ramadaniyah, buka kitab Hidayatus Shadiq, buka kitab macam-macam, ya, memakmurkan malam-malam Ramadan dengan berzikir bersama-sama. Nasyhadu alla ilaha illallah, nastaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Kemudian bikin majelis ilmu. Dan seperti itu intinya memakmurkan bulan Ramadan, malam hari tidak tidur, ya. Allahu Akbar. Kenapa ini, ya? Kalau bisa disetting hanya cuman co-host doang yang bisa nyalain mic. Kalau enggak bakal begini terus, banyak yang enggak sengaja kena. Balgiyam wa huwa sunnah, hukumnya sunnah di bulan Ramadan, ngelakuin dengan giat, melakukan ibadah, sholat sunnah, baca Al-Quran, majelis zikir atau majelis ilmu. Wa man sholal isya wal fajr jama'atan faqad adraka hissatan kubra min qiyami Ramadan wa qiyami lailatul qadar. Barang siapa sholat isya dan sholat subuh berjamaah, faqad adraka hissatan kubra min qiyami Ramadan wa qiyami lailatul qadar. Barang siapa yang sholat subuh dan isyaknya berjamaah, ya, nggak ninggalin dia sholat subuh dan isya. Dalam riwayat dikatakan sholat maghrib juga harus jamaah, karena maghrib isya itu satu kesatuan, ya. Barang siapa yang sholat maghrib, isya, subuh jamaah, apalagi yang 5 waktu, faqad adraka min hissatan kubra min qiyami Ramadan, maka dianggap dia mengambil porsi qiyamul lail di qiyam Ramadan, dan juga mengambil bagian dari Lailatul Qadar. Ini merupakan salah satu tips bagi yang ingin dapat Lailatul Qadar. Jangan tinggalin sholat jamaah selama bulan suci Ramadan, khususnya sholat isya dan juga sholat subuh, ya. Jadi termasuk hal-hal yang dianjurkan di bulan Ramadan yang dilakukan oleh seorang muslim di Ramadan. Barang siapa sholat isya berjamaah, maka seakan-akan mengambil bagian dari Lailatul Qadar. Seakan-akan dia dapat porsi jatah untuk dapat Lailatul Qadar. Dan juga dianggap kayak qiyamul lail, ya. Udah kayak qiyamul lail semalam suntuk, semalam penuh, padahal dia tidur misalnya. Makanya emang sholat isya itu berat, ya. Subuh dan isya itu berat banget. Maka dalam kitab Tagriratus Sadidah itu ada tingkatan-tingkatan. Di situ ditulis tingkatan sholat jamaah. Yang paling tinggi, yang paling afdol tingkatannya adalah jamaah sholat subuh. Ini luar biasa sekali pahalanya. Udah ngantuk-ngantuk, tapi dia bangun berjamaah lagi, nggak sholat sendiri cepet-cepetan terus tidur lagi, ya, kebanyakan begitu. Maka dalam kitab tersebut ditulis tingkatan-tingkatan sholat jamaah yang paling afdol. Yang paling tinggi adalah jamaah sholat subuh.
Derajat yang kedua, posisi yang kedua adalah sholat isya. Sholat subuh dan isya ini memang berat banget dilakukan. Nah, kita jaga selama bulan Ramadan ini jangan sampai sholat subuh dan isya gak berjamaah. Begitu. Makanya dalam hadis di kitab Nurul Iman, yang kumpulan hadis yang disusun oleh Habib Umar bin Hafid, ada di situ hadis kalau nggak salah bunyinya asqalus salati alal munafikin salatul isya wa salatul fajr. Salat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah salat isya dan salat subuh. Isya itu biasanya orang capek, lelah, penat, udah pengen cepet istirahat. Subuh ujiannya ngantuk, udah bangun dari tidur berjam-jam, harus bangun lagi sholat. Makanya cuma 2 rakaat ya sebenarnya. Makanya sholat paling berat bagi orang munafik adalah sholat subuh dan sholat isya. Ini harus bekerja meng-unmute. Asqalus salat alal munafikin salatul isya wa salatul fajr. Makanya katanya Imam Haddad dalam kitab Nasaih Diniyah, beliau mengatakan seandainya orang itu tahu bagaimana fadilahnya sholat subuh dan isya, niscaya mereka akan berusaha mendatangi jamaah tersebut walaupun dengan merangkak. Misal gak kuat kakinya jalan, gak apa-apa saya merangkak, asalkan bisa mendatangi jamaah sholat subuh dan isya. Dari besarnya pahala yang Allah titipkan bagi sesiapa yang sholat subuh dan isya secara berjamaah. Makanya nih Habib Muhammad Al-Haddar menghimbau, jangan sampai ya kalau kamu pengen dianggap seseorang yang giam menghidupkan malam-malam Ramadan, khususnya jamaah subuh dan isyaknya jangan pernah ditinggal, harus berjamaah. Karena itu sebagaimana besarnya fadilah sholat subuh dan isya, bahkan termasuk sholat yang berat dikerjakan oleh orang munafik ya. Kadang maghrib itu orang masih semangat, masih enjoy, belum begitu capek, belum begitu ngantuk misalnya, masih enak kalau maghrib. Tapi kalau udah masuk isya udah mulai males, udah mulai ditunda-tunda. Makanya isya itu waktunya panjang, Allah kasih panjang. Karena Allah paling ngerti keadaan hamba-hambanya, khususnya umat akhir zaman kayak sekarang. Makanya di sini ya, semakin berat kita kerjakan malah semakin besar pahalanya. Subuh juga begitu, enak-enak tidur, apalagi pas hujan lebat atau gerimis. Tapi harus bangun untuk ngerjain sholat jamaah, maka semakin berat, semakin besar pula pahala. Dan dikatakan di sini ajruki ala qadr ta'ibuki. Ya, tergantung kepayahanmu, amalanmu itu, pahalamu itu setimpal, tergantung dengan kadar kepayahanmu melakukannya. Orang yang jagain jamaah isya, maka seakan dia memperoleh bagian dari Lailatul Qadar. Yang jagain jamaah isya dan subuh sebulan penuh selama Ramadan, kecuali yang lagi berhalangan, yang gak mungkin jamaah, maka dia insya Allah dapat jatah malam Lailatul Qadar. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, innallaha ta'ala aftaradda shauma Ramadan wa sanantu lakum qiyamahu faman shamahu wa qamahu imanan wa ihtisaban wa yaqinan kana kafarah lima madha. Dikatakan di dalam kitab, innallaha ta'ala aftaradda, Allah telah mewajibkan. Allah telah mewajibkan puasa Ramadan dan mensunnahkan untuk kalian bangun malam di dalamnya. Jadi Allah itu mewajibkan puasa Ramadan, juga menyunnahkan qiyam. Gak cuman wajib puasa tok, kalian itu harus qiyam juga. Faman shama wa qama imanan wa ihtisaban kana kafarah lima madha. Dan barang siapa yang berpuasa dan menghidupkan malam-malam Ramadan dengan keimanan yang penuh, dengan keyakinan yang penuh, muhtasiban, maka Allah akan menggugurkan dosa-dosanya yang telah lampau. Bahkan dalam riwayat dikatakan
wa ma ta'akhkhar. Bahkan dosa-dosa yang akan datang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Atau berarti kalau udah qiyamul lail bebas nanti tahun-tahun depan berbuat dosa? Bukan gitu. Maksudnya Allah tuh bakal jagain dia, bakal diselamatkan ya. Sepanjang tahun penuh gak bakalan berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga salah satu tanda bahwa Ramadan kita itu makbul. Ramadan kita itu keterima, keluar dari daurah Ramadan ya, keluar dari rumah sakit Ramadan, dia bakal jadi orang yang lebih taat dari yang sebelumnya. Tidak kembali lagi kepada keadaan yang sebelumnya. Tambah taat, tambah rajin, sholat jamaahnya semakin gak ditinggal. Kafarah lima madha, yang telah lampau diampuni, bahkan dikatakan yang akan datang juga. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man sholal isya fi jamaah faka'annama qama nisfal lailah. Barang siapa salat isya'nya berjamaah, maka seakan-akan dia bangun setengah malam. Wa man shalla subha fi jamaah faka'annama shalla lailah kullah. Dan barang siapa salat subuh berjamaah, maka seakan-akan dia bangun seluruh malam. Dia bangun sepanjang malam. Jadi kalau cuman sholat isya doang jamaah, bangunnya dianggap setengah malam. Tapi kalau isya dengan subuh dianggap qiyamul lail sepanjang malam walaupun dia tidur. Next page. Wa qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man sholal isya fi jama'atin faqad akhadha bi khatihi min lailatul qadar. Fa inna salat tarawih bita'nin asdada ajra wa kullama asdada amalan isdadu ajra. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ajruki ala qadri ta'ibuki. Ya. Dikatakan di sini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadisnya, barang siapa yang sholat isya dengan jamaah, maka seakan-akan dia ini mengambil jatah, akhadha bi khatihi min lailatul qadar. Dia mengambil porsi untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Fa inna salat tarawih itu akan menambahkan pahalanya ya, akan memperbesar peluang dia ya. Maka jika seorang salat tarawih dengan taknin ya. Taknin itu maksudnya pelan-pelan, salat tarawihnya itu gak cepet-cepetan. Seorang sholat tarawih dengan pelan, tapi bukan yang terlalu slow banget, enggak ya. Yang penting harus ada tumaknina. Jadi jangan seperti yang viral di HP, di TV, sholat tarawih tersingkat only 7 menit ya. Sholat tarawih 7 menit itu jangan ditiru. Itu cuman mau cari sensasi biar viral ya. Biar dapat perhatian. Itu sholat orang akhir zaman ya. Sholat tersingkat dapat penghargaan gitu mungkin ya. Kalau sholat 7 menit itu bukan tarawih, itu exercise, itu olahraga ya. Di sini diperintahkan bitaknin ya. Fa inna sholat tarawih bitaknin. Sholat tarawih dengan sesuai standar lah, dengan taknin yang bagus, yang bukan berarti terlalu lambat atau kecepatan ya. Yang sesuai standar, yang penting harus ada tumaknina harus ada tumaknina. Apa itu tumaknina? Tumaknina itu diam sejenak seukuran subhanallah. Cuman sekedar subhanallah. Tapi ada berhentinya gitu. Habis baca surat berhenti sejenak, sebentar, sekedar subhanallah. Kalau tarawih plus witir cuman 7 menit, maka mana tumakninanya? Padahal tumaknina itu termasuk dari arkanus sholat, termasuk dari rukun sholat. Ya bukan hanya sholat wajib aja yang harus ada tumaknina, sholat sunnah juga harus ada tumaknina. Semua sholat rukunnya sama ya. Nah kalau yang ditinggalin rukunnya sholat, berarti sholatnya tidak sah. Karena rukun itu adalah penyebab menjadi sahnya suatu ibadah ya. Jadi syarat dan rukunnya itu harus dijaga ya. Kullama masdada amalan
Ya, setiap kali kita menambah amalan isdad ajro, maka rewardnya, pahalanya juga ditambah. Setiap bertambah amalan semakin bertambah pula pahalanya. Semakin berat memerangi ngantuk, memerangi dingin, memerangi capek, maka pahalanya juga semakin berat. Allah itu tahu kamu lelah, kamu repot, tapi kamu tetap berusaha, ya. Maka semakin berat pula pahalanya, semakin banyak. Mudah-mudahan kita bisa melakukannya. Yang ketiga, ini kalau diputus, cuman yang kedua takut nggak selesai, ya, kita gabung aja. Yang ketiga, at-ta'arrud lil itqi minan nar walin nafahatil idham. Ta'arrud yang dianjurkan bagi seorang muslim khususnya di bulan Ramadan, as-siyam wal qiyam. Yang ketiga, ta'arrud itu menampakkan diri atau berebut. Bisa juga artinya berlomba-lomba, berebut, ya, menunjukkan diri, ya, caper, cari perhatian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ta'arrud itu menampakkan diri, berebut. Misal ada pengumuman sembako gratis di Pak Lurah, di balai kampung misalnya. Ada sembako gratis dibagikan di rumah Pak Lurah atau Pak RT jam 9. Nah, langsung berebut kan, jangan sampai gak kebagian, sampai antri, sampai banyak orang. Semua menyodorkan diri pengen dapat sembako. Pengumuman jam 9, habis subuh orangnya udah penuh. Wah, Masya Allah. Sembako itu apa? Orang Melayu ngerti gak ya? Itu bahan-bahan makanan rumah tangga kayak beras, minyak goreng, teh, kopi, gula, apalagi ya. Ya gitulah. Ya, misalnya ada pengumuman sembako jam 9, habis subuh orang udah pada berebut, udah pada ramai antri menyodorkan diri. Nah, kita dalam Ramadan nih Allah bagi-bagi banyak hal, ya. Maka kita jangan sampai gak kebagian, jangan sampai gak masuk antrian. Di dalam bulan Ramadan jangan sampai tidak ta'arrud, jangan sampai tidak berebut karunia-karunia agung dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai diem aja, tidak berebut, tidak berlomba-lomba. Ini lagi musimnya orang i'tikaf, qiyamul lail, hataman Quran, kita asyik tidur aja. Ini namanya orang yang gak ta'arrud. Nah, sudah selayaknya dianjurkan di bulan Ramadan selain as-siyam wal qiyam itu juga ta'arrud, ya. Tampakkan dirimu. Rebutlah. Apa yang direbut? Ini bukan sembako, ya. Yang direbut adalah, ya, itqun minan nar, ya. Yang direbut adalah tiket pembebasan Allah kepada kita semua dari api neraka. Khususnya di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Dan ini memang besar cobaannya. 10 hari terakhir itu cobaannya gak main-main, ya. Udah kebanyakan es dari awal Ramadan sampai 10 hari terakhir badan jadi gak enak, ya. Kita gak jaga kesehatan. Makanya harus dijaga, sehatkan badanmu sekarang untuk persiapan 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Memang begitu yang seharusnya. Bereskan segala urusan sehingga Ramadan itu dikhususkan untuk ibadah. Baju lebaran udah siap, ya, mukena baru udah siap, kue-kue udah siap, rumah udah dicat, udah ganti karpet, udah ganti korden, ya, ganti spray dan lain sebagainya, sehingga tidak mengganggu aktivitas Ramadanmu khususnya 10 hari terakhir, ya. Lagi puasa bukannya ta'arud malah antri berdesakan di toko-toko dan lain-lain. Hati-hati, ya. Udah gak kepikiran macem-macem. Harusnya kalau puasa tuh fokus hanya untuk ibadah kepada Allah. Gak mikirin rumah, gak mikirin ntar tamu dikasih apa, ntar anak-anak ini belum siap ini itu, ya. Jangan tergiur dengan banyaknya diskon Ramadan di luar sana, ya, karena bukan itu tujuan Ramadan, ya. Bukan untuk meraih diskon 90% mumpung puasa, buy one get three. Waduh, misalnya beli 1 dapat 3. Bukan itu. Urusan Ramadan bukan ngurusin diskon, bukan ngurusin buka bersama, bukan juga ngurusin
rumah, ngurusin baju, ngurusin itu. Seharusnya sebelumnya kita udah siap-siap ya, sehingga nggak mengganggu Ramadan. Masak pun bisa Gojek sekarang ya. Ustadzah bilang udah wes nggak payah masak-masak. Kalau perlu masaknya tuh sebelum Ramadan di frozen bumbu-bumbu ya. Biar enak tinggal cemplung-cemplung, nggak mengganggu aktivitas Ramadan khususnya di 10 hari terakhir ya. Maka berlomba-lombalah untuk meraih itqun minan nar. Ya, berlomba-lombalah untuk meraih itqun minan nar, ta'arrud, untuk meraih tiket bebas dari api neraka ya. Jangan diem aja, harus ikut berebut, ikut antri ya. Udah tahu keutamaan malam ganjil, diem aja, rebahan doang, main HP. Ayo bangun ya, males dilawan biar nggak lengket di badan kita ya. Walin nafahatil idham, nggak cuma dapat tiket bebas dari api neraka, tapi dapat nafahat idham. Itulah tujuannya ya. Apa nafahat? Pemberian Allah yang agung ya. Berebut untuk pemberian Allah yang agung. Nafahat itu bisa juga artinya anugerah, bisa juga artinya pemberian ya. Apa nafahatil idham itu apa aja? Dibebaskan dari api neraka, itu nafahat yang besar buat kita ya. Dapat Lailatul Qadar, itu juga nafahat yang besar buat kita semua ya. Tips untuk dapat Lailatul Qadar gimana caranya? Yang ke-1, jaga makanan kamu, jangan sampai makan makanan yang syubhat apalagi yang haram. Khususnya saat sahur dan berbuka atau lepas taraweh, semua makanan harus halalan thayyiban ya. Jaga jangan sampai kemasukan sesuatu yang syubhat apalagi yang haram. Makanannya sih halal tapi bukan milik kamu. Kamu makan tanpa izin, kelihatan donat di meja, main comot aja. Nah, hati-hati, merusak nafahatil idham ya. Merusak Lailatul Qadarmu. Nah, hati-hati, jaga makanan kamu. Yang kedua, jagalah sholat tarawih sampai sebulan penuh, kecuali lagi halangan. Jangan sampai nggak sholat tarawih, karena tarawih cuman ada di Ramadan, nggak ada di bulan-bulan yang lain ya. Jaga ya tarawih, jangan sampai nggak tarawih, walaupun cuman 10 rakaat, 8 rakaat atau 20 lebih afdol. Yang penting jangan tidak tarawih kecuali berhalangan. Yang ketiga, jaga sholat jamaah 5 waktu. Kalau pengen dapat Lailatul Qadar, jaga sholat jamaah 5 waktu, khususnya maghrib, isya, subuh, jangan sampai nggak berjamaah. Tips yang keempat, berhusnudzon ya, menyangka setiap malam adalah malam Lailatul Qadar sehingga kamu semangat. Jangan sebaliknya, oh kayaknya bukan malam ini deh, katanya ustadzah adem, ini lagi panas, berarti bukan Lailatul Qadar, kayaknya besok terus sampai lebaran ya. Kalau suudzon nggak bakal dapet Lailatul Qadar. Tapi kalau kita husnudzon, kayaknya ini malam Lailatul Qadar, kita bakal semangat ngaji, dzikir, taklim, sholat ya. Seakan-akan itu Lailatul Qadar. Seandainya bukan Lailatul Qadar pun gak ada ruginya, pahalamu tetap berlipat-lipat ganda kalau bulan suci Ramadan. Jadi husnudzon, khususnya 10 hari terakhir Ramadan, seakan-akan tiap hari itu Lailatul Qadar, anggap aja gitu. Dan orang tuh bakalan dapat Lailatul Qadar ya, secara mungkin dia mengetahui atau tidak mengetahui. Kalau waktunya dia dapat ya bakal dapat gitu, walaupun kita nggak nyadar, nggak tahu kalau kita dapat ya. Karena sebagian orang Allah kasih bisa ya, ada tanda-tandanya dia dapat, sebagian orang nggak kerasa kalau dia dapat Lailatul Qadar. Yang penting kita ta'arrud, berusaha. Maka ini akan memudahkan kita memperoleh Lailatul Qadar dengan 4 tips tadi ya. Dan jika kita dapat ya, kalau misalnya kita dapat nih Lailatul Qadar, maka semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah SWT. Itu 1, dosa hilang kayak bayi baru lahir. Yang kedua, doamu diaminkan berjuta-juta malaikat, termasuk malaikat Jibril alaihissalam ya.
Tidak ada doa yang tidak diijabah. Yang ketiga, kamu dapat hujan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan berbagai nafahatil idham dan banyak yang lain-lain juga. Wa idza faman salima min ahli siyam, barang siapa yang puasanya selamat. Ya, yang pertama kemarin udah kita bahas. Kemudian min uquqil walidain, selamat dari durhaka kepada orang tua, ya. Gak ada durhakanya sama sekali, masya Allah gitu. Wa qati'ur rahim, selamat dari memutus tali silaturahmi. Wal musyahina, selamat dari saling membenci sesama muslim atau pertikaian. Sebelum masuk Ramadan dia udah maaf-maafan, ya, gak nunggu lebaran. Maaf-maafannya sebelum Ramadan supaya Ramadannya tenang, gak ada masalah sama orang, ya, gak ada nyakitin orangnya, udah gak saling membenci, ya. Udah yang dulunya gak saling sapa udah terjalin lagi, udah selesailah kosong-kosong, gak ada musyahina. Wa itmanil khamr, selamat dari minum-minuman keras, ya. Wa atabi khoslatain as-sabiqain as-sabiqatain. Nah, dan dia mengerjakan khoslatain, apa tadi yang kita bahas, asyam wal qiyam, dengan baik, ya. Puasanya baik, qiyamnya baik. Faqad faz, maka dia telah menang bil itqi minan nar. Dia telah menang dari apa? Dari semua itu dia menang dan bakal memperoleh hadiah utama, door prize-nya adalah itqi minan nar, tiket bebas dari api neraka, wan nafahatil idham, dan karunia-karunia yang agung dari Allah Subhanahu wa taala. Yang tadi udah kita sebutkan, ya, apa aja. Wa qala ulama, berkata ulama, arbaatun, ya, 4 hal. Ini nih yang awal kemarin gak aku bahas karena ada di halaman ini, ya. Orang yang tidak diampuni dosanya di bulan Ramadan, meskipun Ramadan, meskipun puasa, meskipun sholat sampai bengkak, ya. Kalau ada 4 hal ini menghalangi dia dari dapat ampunan di bulan suci Ramadan. Arba'a mahrumun minal maghfirah, 4 golongan yang mahrum, diharamkan mendapat ampunan, dapat maghfirah fi Ramadan wa ghairihi. Kalau Ramadan aja nggak dapat, jangan harap ghairihi, bulan-bulan yang lain dia bakal dapat, nggak mungkin dapat. Yang pertama, aqul lil walidai, durhaka kepada orang tua, ya, hati-hati. Sealim apapun dia, kalau dia durhaka nggak bakal dapat maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qati'ur rahim, memutus tali silaturahmi. Wal musyahin, bertengkar, bertikai, saling membenci sesama muslim. Wal mutminul khamr, dan minum minuman keras, ya. 4 jenis dosa ini, kalau 4-nya dilakukan atau salah satu aja, walaupun Ramadan, dia nggak akan dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salimna wa iyyakum, insyaallah, mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita semua. Wa qala sallallahu alaihi wasallam fi hadis tawil, ini hadis Jibril yang diaminkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Jibril, berkata Jibril, man adraka Ramadan falam yughfar lahu ab'adahullah. Barang siapa yang datang bulan suci Ramadan tapi enggak dapat ampunan dari Allah, maka Allah menjauh darinya. Katakan amin. Kul amin, wahai Muhammad. Nabi Muhammad disuruh amin oleh malaikat Jibril. Fakultu amin, dan Nabi Muhammad pun berkata amin. Tsumma qal, man dzukirta indahu falam yusalli alaika ab'aduhullah. Barang siapa, next page, barang siapa bersolawat, disebutkan namamu di sisinya ya Rasulullah, tapi dia enggan bersolawat kepadamu, maka Allah jauh darinya. Maka katakan amin, dan Nabi Muhammad pun mengatakan amin. Man adraka abawaihi indal kibar, barang siapa yang mendapati kedua orang tuanya, ya, udah tua orang tuanya, dapetin kedua orang tuanya, au ahadihuma, atau salah satu dari keduanya, maksudnya mereka masih hidup, ya.
falam yudkhilahul jannah, dan gak bisa menjadi penyebab mereka masuk surga, abadahullah, maka Allah jauh darinya. Qul amin, katakan amin, dan Nabi Muhammad pun mengatakan amin. Maksudnya apa di sini? Dia masih punya orang tua, tapi disia-siain gak mau berkhidmah. Kedua-duanya atau salah satu dari keduanya masih hidup, tidak bisa menjadi penyebab dia masuk surga, maka abadahullah, maka Allah pun menjauh darinya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Itu kata kitabnya. Yang penting di sini ya, yakin ya, ikhlas bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu bakal ngampuni dosa-dosa kita selama kita tidak melakukan 4 hal yang itu. Seperti yang tadi, man shoma wa qama fi Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddam min dambik wa ma ta'akhkhar. Barang siapa yang puasa dan bangun malam dengan keimanan, memang betul-betul ikhlas, yakin ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, muhtasiban, tidak bermaksud kepada selain Allah, maka dia akan mendapatkan keutamaan. Keutamaannya apa? Ghufira lahu ma taqaddam min dambik, Allah bakal ampuni dosa-dosanya yang telah lampau, bahkan yang akan datang. Diampuni dosa-dosanya yang dulu, dalam riwayat lain dikutip oleh Imam Nasai, wa ma ta'akhkhar, bahkan yang akan datang dijaga oleh Allah SWT. Jadi orang yang puasa dengan ikhlas bakal mendapatkan takfirud dzunub, pengampunan dosa dari Allah SWT. Jadi kalau Ramadannya selesai, habis ya, seperti restart, seperti di-upgrade, kayak lahir kembali jadi manusia yang upgrade, yang baru lagi, yang sudah beda dari sebelumnya. Orang keluar Ramadan bercahaya, beda dari yang sebelumnya, udah restart kayak HP habis yang hilang semua memorinya, HP kalau udah di restart, di upgrade itu ya, dia kayak jadi HP yang baru. Begitulah manusia kalau keluar bulan Ramadan yang dapat ampunan dari Allah SWT. Siapa yang puasa dan ibadah di Ramadan, kayaum waladat ummuh, ya, seperti baru lahir, bersih dari segala dosa, ya, kosong catatannya, ya. Ramadan selesai, dia jadi manusia yang baru, ya. Kharaja min dunubihi kayaum waladuh ummuh. Beruntung kalau kita dapat upgrade, dapat restart, ya. Makanya orang dulu itu mendambakan Ramadan karena salah satunya ini sebabnya, pengen jadi manusia yang baru, ya. Banyak keutamaan Ramadan, kemarin kita udah bahas banyak, ya. Idza jaa Ramadan futihat abwabul jinan, ya. Kalau datang bulan Ramadan, Allah buka semua pintu-pintu surga. Dalam riwayat, setan-setan dibelenggu, dilempar ke tengah lautan, ya, karena kemuliaan bulan suci Ramadan. Tapi kenapa kok ada yang gak mau puasa, ya? Ramadan masih tetap makan, apalagi qiyam, puasa aja enggak gitu. Gimana melakukan 2 kekhususan yang lain? Yang pertama aja mereka enggak gitu, ya. Kenapa ada yang gak mau puasa? Itulah santrinya setan, ya, yang sudah dididik selama 11 bulan, udah terbiasa lalai, udah terbiasa melanggar maksiat kepada Allah. Jadi masuk Ramadan gak Ramadan biasa aja bagi dia, ya. Padahal jangan nyalain setan, karena orang berbuat maksiat itu karena 3 hal, ya. 1 karena setan, ya. 2 karena nafsu dan hawa. 3 karena hubbud dunia, ya. Tidak ada penyebab maksiat kecuali 3 hal ini, setan, nafsu dan hawa, kemudian hubbud dunia. Makanya Habib Ali Habsyi berdoa, dalam qasidahnya tuh ada doanya Habib Ali Habsyi, wahfadil qalba an yulimma bihi syaitan wan nafsa wal hawa wad daniyah, katanya Habib Ali, ya. Ya Allah, jagalah hati, jangan sampai dikuasai setan, ya, nafsu, hawa, dan juga cinta dunia. Karena ya
4 hal tersebut ya, setan, nafsu, hawa, dan dunia itulah sumber dari segala permasalahan, sumber dari segala maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau Ramadan udah berkurang sumber-sumber ini. Keutamaan bulan Ramadan, setan dibelenggu yang pertama, kedua surga dibuka, ketiga neraka ditutup. Udah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan sampai nggak puasa karena ini jadi sebab penghapusan dosa sampai Ramadan yang akan datang. Min Ramadan ila Ramadan mukaffiratun ma bainahuma ya. Jadi pengampunan dari Ramadan ke Ramadan, ngapusin dosa di antara keduanya. Man shoma fi Ramadan wa arafa qadruhu ya hududahu, barang siapa puasa di bulan Ramadan dan tahu batasan-batasannya, dia nggak melanggar. Barang siapa puasa bulan Ramadan tahu batasan-batasannya dan menjaga dari sesuatu yang seharusnya dijaga, nggak ghibah, nggak namimah, apa kemarin udah disampaikan ya, nggak adu domba, maka kufir ma qablahu, diampuni dosa-dosa yang telah lalu ya, dan juga yang akan datang. Itu dari riwayat Ibnu Hibban dalam Sahih Al-Baihaqi. Itu keutamaan Ramadan. Semoga Allah kabulkan semua ibadah-ibadah kita di bulan ini insya Allah ya. Karena fadilah Ramadan banyak sekali ya. Fadilah Ramadan tuh kalau dikaji memang kita harus tahu keagungan dan keutamaan Ramadan. Supaya apa? Supaya kita menghargai bulan suci Ramadan. Karena dia memang datang setiap tahun tapi belum tentu kita ketemu lagi atau enggak ya. Semakin kita tahu keutamaan Ramadan, semakin kita bisa menghargai bulan tersebut dengan ibadah kita, i'tikaf kita, amalan kita, dan lain sebagainya ya. Setiap kali selesai kita berbuka puasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala membebaskan 60.000 hambanya dari api neraka ya. Utaqa minan nar ya. Dan banyak keutamaan-keutamaan lain insya Allah akan dibahas kalau ada waktu insya Allah. Mungkin yang sekarang segini aja insya Allah. Alhamdulillah dapat 2 tadi ya, aku kira cuma 1. Qiyam wal itqu minan nar. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat buat saya dan kita semua insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih banyak atas perhatian kalian semua, khususnya yang masih setia mendengarkan dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan dicatat jadi ibadah yang agung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk menghidup-hidupkan bulan suci Ramadan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbi bil Mustafa balli maqasidana wa ghfir lana ma madha ya wasi'al karami wal afu minnakum. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.